warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Gusylandari sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Nur Sapitri, Desya Humairoh, Dea Pratama Putri, dan Pujawanti Saragi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul yaitu tentang kegagalan implementasi kebijakan larangan mudik di Indonesia. Pendahuluan, larangan mudik tahun 2021 berlaku untuk individu yang ingin melakukan perjalanan antara kota, kabupaten, provinsi, atau negara lain melalui darat, kereta api, laut, dan udara. Salah satu poin penting dari surat edaran larangan mudik tersebut adalah bahwa setiap pemudik yang menggunakan transportasi udara, laut, atau darat harus membawa surat keterangan negatif COVID-19. Namun, untuk perjalanan rutin di wilayah terbatas, pelaku perjalanan tidak diharuskan membawa surat hasil tes COVID-19. Kebijakan pemerintah melarang pemudik Lebaran 2021 tentu diharapkan dapat dipatuhi semua kalangan masyarakat. Kajian teori. Berdasarkan teori William N. Dunn, kebijakan larangan mudik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kebijakan regulatif. Namun, dan kebijakan regulatif adalah tindakan kebijakan yang dirancang untuk mengatur atau mengatasi perilaku individu atau kelompok. Kegagalan implementasi kebijakan larangan mudik dapat dianalisis menggunakan pendekatan Dunn yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, implementator, dan struktur birokrasi dalam keberhasilan suatu kebijakan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk mengkaji kegagalan implementasi kebijakan larangan mudik. Metode studi literatur yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, berita, dan publikasi lainnya. Selanjutnya ada faktor penyebab kegagalan implementasi. Yang pertama itu kurangnya penutupan tempat umum, kegagalan kebijakan pemerintah dalam penerapan kebijakan. Yang kedua, ketidaksiapsiagaan untuk menerapkan kebijakan larangan mudik secara efektif. Yang ketiga, komunikasi publik yang tidak baik. Dan yang keempat, mudik itu sebagai tradisi. Dampak kebijakan larangan mudik. Dampak kebijakan larangan mudik, dampak dari berbagai kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 ini, khususnya dalam hal pelarangan mudik tentunya, memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya tentu kebijakan pelarangan tersebut sebagai langkah positif mengakhiri penyebaran virus COVID-19, dan hasil dari kebijakan tersebut terlihat dalam 2-3 minggu karena masa inkubasinya 14 hari. Jika masyarakatnya disiplin, namun pada dampak negatif jangkauannya sangat luas dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, khususnya sektor ekonomi dan sosial yang saling berhubungan. Kesimpulan, larangan mudik adalah tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular seperti COVID-19 dengan membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain. Meskipun larangan mudik dapat efektif dalam mengurangi penyebaran penyakit, hal ini juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, serta mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan larangan mudik masa depan, pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasinya lebih efektif dan komprehensif. Hal itu mencakup penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat melalui berbagai saluran media, sehingga semua lapisan masyarakat tepat memahami tujuan dan pentingnya mematuhi kebijakan tersebut. Selain itu, penambahan sumber daya
untuk penegakan hukum sangat penting, termasuk meningkatkan jumlah personil dan fasilitas yang diperlukan di lapangan agar pengawasan terhadap pelanggar kebijakan dapat adil secara optimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.